Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran sosiologi kelas 12. Kali ini yang kita bahas adalah materi perubahan sosial. Di dalam pertemuan materi perubahan sosial yang lalu, kita sudah membahas masalah hakikat dari perubahan sosial, yaitu menyangkut definisi dan karakteristik perubahan sosial. Dan saat ini kita akan melanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu faktor penyebab perubahan sosial dan teori-teori yang membahas tentang perubahan sosial. Baiklah, kita mulai saja. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kami mengetahui kira-kira apa tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini. Tentunya yang pertama, kamu akan bisa memahami penyebab perubahan sosial, memahami juga dampak positif dan negatifnya perubahan sosial tersebut bagi masyarakat, dan juga bisa menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibatnya nanti. Demikian yang akan kamu dapatkan dan harus kamu miliki setelah kamu mengikuti pembelajaran ini. Oke, sebelumnya coba saksikan dulu video berikut ini sehingga kamu bisa memahami lebih lanjut mengenai. Sejak perjanjian perdagangan bebas Amerika Serikat dengan Singapura, mengunyah permen karet hanyalah untuk tujuan kesehatan, seperti permen gigi atau permen nikotin, dan pilihan bebas gula lainnya. Permen karet ini hanya tersedia di apotek. Ini dilakukan dalam upaya untuk menjaga Singapura tetap bersih, menurut Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura. Ia pertama kali diberitahu tentang larangan mengunyah permen karet pada awal tahun 1980-an oleh Menteri Pembangunan Nasional. Pada saat itu, beberapa kontrol awal diberlakukan termasuk larangan iklan televisi yang mempromosikan penjualan atau konsumsi permen karet. Selama bertahun-tahun, Dewan Pengembangan Perumahan dilaporkan menghabiskan 150.000 Singapura dolar atau setara dengan 1,5 miliar rupiah per tahunnya untuk membersihkan permen karet yang dibuang di trotoar, lubang kunci, sekitar perumahan, dan bahkan kursi-kursi transportasi umum. Awalnya, Lee Kuan Yew menentang permintaan tentang larangan mengunyah permen karet. Lee Kuan Yew berpikir jika kebiasaan itu bisa diperbaiki melalui pendidikan ataupun denda. Namun, semua berubah pada tahun 1987 setelah peluncuran sistem Mass Rapid Transit atau yang biasa disingkat dengan MRT. Biaya sistem ini mencapai 5 miliar dolar Amerika dan politisi sangat gembira tentang bagaimana hal itu akan memodernisasi dan bahkan merevolusi negara Singapura. Jadi, setelah itu banyak tangan jahil yang menempelkan permen karet pada sensor pintu kereta yang menyebabkan pintu kereta tidak berfungsi dan mengakibatkan gangguan panjang pada layanan kereta. Permen karet secara resmi dilarang. Pada tahun 1992, larangan tersebut diperkenalkan oleh Presiden Goh Chok Tong dan ada pendapat kuat untuk dan menentang larangan tersebut. Para pendukung larangan ini senang melihat akhir dari gangguan yang tidak sedang dipandang, terutama mereka yang pekerjaannya membersihkan lingkungan sekitar. Oke, baik, kamu sudah mendengarkan videonya. Kira-kira apa penyebab perubahan sosial yang terjadi pada pembahasan video tersebut? Oke, tentunya salah satunya adalah adanya perkembangan teknologi dan juga munculnya masalah tertentu yang mengakibatkan adanya keharusan untuk membuat regulasi yang baru. Oke, nah kira-kira apa saja yang menjadi penyebab perubahan sosial yang lain? Untuk penyebab-penyebabnya itu maka kita langsung saja kepada pembahasan berikutnya. Oke, pembahasan berikutnya itu kita akan lihat. Pertama kita lihat dulu apa karakteristik dari perubahan sosial yang sebenarnya. Pertama, bahwa perubahan sosial itu bersifat inheren, artinya tidak ada masyarakat yang tidak akan mengalami perubahan. Setiap masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, bahwa perubahan itu biasanya akan menghasilkan desorganisasi atau situasi di mana unsur-unsur dalam masyarakat itu tidak mengalami kesesuaian karena adanya perubahan-perubahan tadi. Nah, jadi dalam prosesnya nanti akan ada proses penyesuaian terhadap perubahan tersebut, barulah proses organisasi bisa diatasi.
Kemudian yang kedua, bahwa perubahan sosial tidak dibatasi hanya pada bidang kebudayaan saja atau kepada bidang spiritual, karena keduanya memang terkait satu dengan yang lain. Yang ketiga, yang keempat, yang berikutnya, perubahan pada satu lembaga pemasyarakatan akan mengakibatkan perubahan pada lembaga pemasyarakatan lainnya. Artinya jika satu unsur dalam masyarakat berubah, maka yang lain akan berubah. Contohnya ketika terjadi perubahan dalam transportasi dan telekomunikasi, maka yang akan berubah juga pada bidang pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, kemudian cara tipologis yang namanya perubahan sosial itu dapat dikategorikan kepada proses sosial, segmentasi, dan perubahan kultural. Oke, demikian. Nah, selanjutnya kita akan lihat kembali apa-apa saja yang merupakan penyebab ataupun yang mengakibatkan masyarakat itu cenderung mengalami perubahan. Pertama tentunya adanya masalah-masalah yang baru, ya, masalah-masalah yang baru. Masalah-masalah itu muncul karena adanya perubahan yang terjadi sebelumnya, atau karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya. Kemudian adanya ketergantungan pada hubungan antar warga pewaris kebudayaan, dan juga tentunya tentang lingkungan yang berubah, misalnya karena bencana alam dan sebagainya. Nah, ini semua akan mengakibatkan bahwa perubahan sosial itu melekat pada suatu masyarakat. Artinya setiap masyarakat pasti mengalami. Kemudian kecenderungan suatu masyarakat untuk berubah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Salah satunya misalnya adalah bahwa masyarakat itu cenderung untuk mengalami perubahan karena banyaknya kesulitan yang dihadapi seperti yang tadi. Situasi lingkungan alam yang kering tandus mengakibatkan masyarakat yang tinggal pada daerah-daerah seperti itu berpikir bagaimana caranya untuk menghasilkan pertanian meskipun dalam kondisi yang tandus. Seperti misalnya Arab Saudi yang membuat sistem pertanian seperti ini. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kemudian adanya sikap terbuka. Kalau tidak terbuka, maka tidak mungkin masyarakat memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan perubahan. Kemudian adanya rasa tidak puas dengan keadaan atau situasi yang ada. Mungkin keadaan sebelumnya mengakibatkan ketertekanan atau ketidaksesuaian. Kemudian selanjutnya adalah bahwa masyarakat itu sadar bahwa ada sesuatu yang kurang, kemudian dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisinya di dalam masyarakat. Saya kira seperti itu yang mengakibatkan perubahan sosial. Oke, maka bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong perubahan sosial itu antara lain adalah yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain melalui proses difusi, asimilasi, atau akulturasi. Kemudian sistem pendidikan formal yang maju, sehingga bertambah pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk mencoba memulai adanya perubahan. Kemudian adanya sikap terbuka dan sistem pelapisan sosial yang terbuka. Artinya pelapisan sosial yang terbuka bahwa memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik atau memiliki status sosial yang lebih baik melalui upaya dan kerja kerasnya. Sehingga yang namanya perubahan itu pasti tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Oke, kira-kira itu yang menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Dan satu lagi adalah penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen pasti cenderung mengakibatkan masyarakat itu mengalami perubahan. Heterogen artinya beraneka ragam jenisnya, baik dari suku bangsa, agama, dan rasnya. Oke, itu kira-kira yang mengakibatkan atau yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa yang namanya perubahan sosial itu akan disebabkan oleh dua faktor utama, ya.
disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Dan jika dikatakan faktor internal berarti faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, sementara eksternal faktor yang berasal dari luar. Faktor internal itu antara lain adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Jadi ketika penduduk itu bertambah atau berkurang, maka yang namanya perubahan sosial itu tidak akan terhindari, tidak akan bisa dihindari. Yang kedua, penemuan baru berupa invention, discovery, bahkan yang namanya inovasi baru juga akan menghasilkan perubahan. Kemudian adanya konflik dalam masyarakat dan pemberontakan antar koalisi. Sementara faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat itu antara lain keadaan lingkungan fisik masyarakat. Nah, jadi misalnya bencana alam, hal-hal yang berasal dari lingkungan fisik yang mempengaruhi sehingga terjadi perubahan. Kemudian peperangan dan juga pengaruh budaya masyarakat lain, baik itu melalui proses difusi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, demikian faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Kemudian bahwa dalam proses perubahan sosial yang namanya masyarakat, ya, masyarakat itu akan mengalami proses di mana perubahannya itu akan nampak polanya, ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin bisa menghalangi perubahan sosial, ya. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau terjadinya isolated dari satu kelompok masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu terisolir, maka dia akan sulit untuk mengalami perubahan. Kedua, ilmu pengetahuan yang terlambat sudah pasti, rasa takut akan terjadi kegoyaan pada integrasi budaya. Ini biasanya sifat dari masyarakat yang tradisional. Kemudian sikap konservatif mengagungkan budaya lama. Jadi dianggap bahwa kebudayaan lama itu yang paling baik sehingga tidak menginginkan ada perubahan. Sikap tertutup cenderung dilakukan oleh masyarakat yang sifatnya tradisional. Kemudian ada hambatan yang bersifat ideologis, dalam arti kata ideologis itu bisa dari doktrin agama, doktrin pandangan hidup, atau kepercayaan dan sebagainya. Adat kebiasaan yang pada masyarakat yang suka diubah. Ketika adat itu menghalangi terjadi proses perubahan, maka yang namanya perubahan sosial itu akan sulit terlaksana. Yang terakhir adalah vested interest atau kepentingan yang pertama. Ada kalanya perubahan sosial itu tidak bisa terjadi karena ada kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan dengan sengaja menghalangi perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Misalnya ketika seorang kepala desa diuntungkan dengan keadaan penduduknya yang miskin dan bodoh, maka dia pasti tidak akan menginginkan penduduknya itu menjadi pintar supaya kekuasaannya itu tetap bertahan atau status quo-nya tetap bertahan. Itu yang menjadi faktor penghambat dari perubahan sosial. Nah, kemudian kita lihat kemudiannya itu mengenai teori-teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial. Ada dua teori. Yang pertama teori itu teori klasik, yang kedua teori modern. Nah, teori utama atau klasik itu nanti ada beberapa yang juga disertai oleh pendapat-pendapat ahli mengenainya. Yang pertama teori siklus, yang kedua teori fungsional, teori perkembangan linear, dan teori konflik. Dan untuk teori modern ada 3 seperti yang tertera di sini. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah teori siklus untuk teori klasik, ya. Teori klasik, teori siklus itu menjelaskan bahwa yang namanya perubahan sosial itu adalah sesuatu keadaan di mana ada kecenderungan yang ditunjukkan dalam perubahan masyarakat itu apa yang ada sekarang itu seolah-olah hampir sama atau mempunyai kesamaan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dalam teori siklus dikatakan bahwa perubahan adalah sesuatu yang berulang. Contoh saja mode pakaian. Mode pakaian yang dimiliki oleh masyarakat saat ini itu hampir sama dengan mode pakaian pada masyarakat tahun 70-an, 60-an, 80-an. Nah, dalam konsep
teori siklus dikatakan bahwa proses peralihan daripada masyarakat itu tidak mencapai tahap akhir, melainkan dia berputar kembali ke tahap awal. Jadi demikian yang terjadi pada perubahan pakaian gitu, pakaian atau fashion. Oke. Nah, ini ahlinya adalah Peter Sorokin, Arnold Toynbee, dan Oswald Spengler. Oke. Kemudian yang kedua Oswald Spengler mengatakan, masih sesuai dengan teori siklus, mengatakan bahwa setiap peradaban besar manusia itu mengalami proses yang namanya kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan serta kematian. Nah, untuk kembali lagi kepada proses kelahiran, ya, jadi sama seperti yang tadi, itu ada siklusnya, lahir, tumbuh, runtuh, dan akhirnya mati, dan kembali lagi lahir. Nah, begitu yang dikemukakan oleh Spengler, bahwa perubahan sosial itu kira-kira seperti itu, atau perubahan pada masyarakat seperti itu. Jadi ada kalanya yang namanya peradaban itu akan runtuh, tapi akan lahir kembali peradaban yang baru. Nah, itu dia untuk pendapat Oswald Spengler. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat hasil teori klasik perubahan sosial, teori siklus. Nah, kali ini dikemukakan oleh Peter Sorokin. Ya. Menurut Peter Sorokin bahwa setiap peradaban itu atau setiap zamannya masyarakat itu berada pada tiga siklus kebudayaan yang tanpa akhir. Mulai dari kebudayaan ideasional, kemudian kebudayaan idealistis, dan kebudayaan sensasi. Yang dimaksud dengan kebudayaan ideasional adalah kebudayaan yang didasarkan kepada kepercayaan kepada hal-hal yang adikodrati. Dan kemudian terjadi perkembangan untuk perubahan di mana kepercayaan kepada hal-hal yang adikodrati tadi berubah menjadi kepada hal-hal yang lebih idealistis atau yang sesuai dengan logika, pengetahuan, dan wawasan manusia. Nah, setelah itu perkembangan kebudayaan idealistis tidak cukup lagi, sehingga masyarakat merasa bosan dengan keadaan ini, sehingga berkembang kebudayaan idealistis tadi kepada hal-hal yang lebih sensasional, sehingga berkembanglah yang disebut dengan kebudayaan sensasi. Maka dalam perkembangannya masyarakat itu ada tahapan di mana muncul budaya-budaya baru yang mana budaya itu adalah budaya-budaya yang dianggap sensasional atau sangat viral begitu. Nah, itu nanti ada saatnya kebudayaan sensasi pun akan menjadi meredup dan akhirnya kembali lagi kepada tahap awal, yaitu kebudayaan ideasional. Itu menurut Peter Sorokin. Kita lihat yang selanjutnya, ya, masih pada teori klasik atau teori utama pola perubahan sosial. Di dalam teori siklus, gambarannya bisa kita lihat seperti ini, bahwa masyarakat itu kan dimulai dari masyarakat primitif, yang tradisional, belum menuju kepada masyarakat modern. Nah, nanti dalam perkembangannya dari masyarakat primitif berkembang kepada tradisional, kemudian masuk kepada masyarakat modern, lalu pada akhirnya akan kembali lagi kepada masyarakat primitif. Demikian gambaran daripada teori siklus, ya. Di teori siklus itu menjelaskan bahwa peralihan perubahan masyarakat itu terjadi secara berulang-ulang dengan cara seperti itu dia. Ya. Masih pada teori utama atau teori klasik pola perubahan sosial, kita lihat pada teori yang kedua, yaitu teori linear atau teori perkembangan. Ilmunya Herbert Spencer, Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Menurut teori linear, berbeda tadi dengan teori siklus, teori linear menjelaskan bahwa yang namanya perubahan sosial itu adalah sesuatu yang diarahkan kepada satu titik tujuan tertentu, ya, satu titik. Baik, kita lanjutkan. Nanti untuk teori linear menyatakan bahwa perubahan itu diarahkan ke satu titik tujuan tertentu. Jadi dia tidak berulang-ulang sama seperti teori siklus. Ini sudah pasti perubahannya itu dari perubahan tingkat terendah ke tingkat yang lebih tinggi dan berhenti sampai di situ. Nah,
Nanti teori linear itu terdiri dari teori yang evolusioner dan teori revolusi. Nah, oke, kita lanjutkan. Itu berikutnya masih dari teori klasik perubahan sosial, yaitu teori linear yang dikemukakan oleh beberapa ahli ini, yaitu menurut Emile Durkheim. Ketika dikatakan perubahan sosial menurut Emile Durkheim, maka masyarakat berkembang dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik, ya, dari ikatan-ikatan yang didasarkan karena kepercayaan dan perasaan kepada ikatan-ikatan yang didasarkan kepada kepentingan atau ketergantungan karena kebutuhan satu sama lain. Sebagai contohnya, dari sifat yang didasari oleh perasaan pada masyarakat desa kepada sifat yang didasari oleh kepentingan atau azas manfaat pada masyarakat. Nah, yang kedua ada Marx, ya. Marx juga mengatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi secara linear tetapi secara revolusioner. Terkenal dengan teorinya, yaitu teori kelompok sosial, ya. Masyarakat feodal menurut Marx akan berubah menjadi masyarakat kapitalis akibat daripada proses perubahan sosial. Sementara Max Weber menjelaskan tentang teori evolusi sosial, yaitu masyarakat akan mengalami perubahan secara linear, yaitu dari pemikiran yang bersifat mistik atau tahyul kepada pemikiran yang bersifat rasional. Oke, itu dia teori linear yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Masih pada teori perubahan sosial. Jadi ini dia gambaran teori perkembangan bahwa dalam masyarakat dulu dimulai dari primitif, tradisional, modern, jadi dia berkembang menuju titik tertentu, titik yang paling tinggi, ya. Itu yang dikatakan pada teori perkembangan. Selanjutnya, di dalam perkembangannya teori linear itu juga menjelaskan tentang apa yang dikemukakan oleh Jamie Hartley, itu bahwa perubahan sosial sebagai perkembangan masyarakat yang mengikuti suatu proyek. Ya, ini didasarkan kepada teori yang dikemukakan oleh Visconti, yaitu teori politik tahap, bahwa masyarakat itu mengalami 3 tahapan utama, yaitu tahap teologis dan militer, di mana masyarakat lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat adikodrati dan mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan melalui militer ataupun pasukan terhadap kelompok lain. Kemudian yang kedua tahap metafisik dan tahap dan yuridis, dan yang ketiga tahap ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah, ini semua nanti terjadi pada setiap masyarakat melalui pengembangan Agostinus, sehingga tahapan yang terakhir itu berarti adalah tahap ilmu pengetahuan dan industri. Setelah itu tidak ada lagi Agostinus dan Ujjayi. Kira-kira nanti gambaran daripada ketiga tahapan ini bisa kamu lihat di pembahasan berikutnya, yaitu pertama tahapan yang disebut dengan teologis dan militer menurut Eugene Halevi, ya. Dalam masa ini tidak dibenarkan adanya penelitian karena dianggap sebagai pelanggaran, ya. Itu tahap yang disebut teologis dan militer. Kemudian nanti ada teori atau tahapan yang kedua, yaitu tahapan yang disebut dengan tahap metafisik dan yuridis. Ini adalah tahap yang menjembatani antara militer dan industri. Kemudian pengamatan atau penelitian masih dikuasai oleh imajinasi secara melanggengkan. Kemudian secara lama diubah menjadi penelitian, seperti yang terjadi pada penemuan Archimedes dalam teori Archimedes, ya. Itu juga di tahap metafisik dan yuridis ini.
Kemudian yang ketiga tahapannya adalah tahapan pengetahuan dan aksi. Dalam tahapan ini, imajinasi sudah digantikan oleh pengamatan dan konsep teoritis yang positif. Oke. Itu kira-kira teori utama atau teori klasik dari perubahan sosial. Nah, kemudian kita lihat teori yang berikutnya, yaitu teori modern perubahan sosial. Teori modern perubahan sosial. Oke, sebelumnya dulu teori klasik itu ada dua, teori fungsional dan teori konflik juga termasuk. Dan teori fungsional dikatakan bahwa perubahan sosial itu adalah sesuatu yang tetap, dan artinya setiap perubahan itu akan cenderung nanti menghasilkan keseimbangan. Keseimbangan akan berhenti pada saat perubahan integrasi penelitian, maksudnya bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat itu memiliki fungsi tertentu untuk membuat masyarakat itu kembali seimbang. Ketika tidak ada perubahan, maka artinya keseimbangan tidak akan terjadi. Kemudian ada teori konflik. Teori konflik memandang bahwa yang konsen adalah konflik, sementara perubahan itu hanya akibat. Itu masih teori klasik dari perubahan sosial. Kita lanjutkan dengan teori modern perubahan sosial. Ya. Teori modern perubahan sosial seperti yang tadi saya katakan itu ada tiga: teori modernisasi, teori sistemnya, dan teori ketergantungan. Baiklah, demikian kira-kira materi kita untuk kali ini. Untuk masalah teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistemnya, tentunya ini adalah teori-teori yang menunjukkan bagaimana keadaan dunia saat ini. Ya, seperti misalnya teori ketergantungan yang menunjukkan bahwa dampak dari perubahan sosial itu sendiri itu menimbulkan neokolonialisme pada negara-negara yang berkembang dan negara-negara terbelakang. Nah, di dalam teori sistemnya dijelaskan bahwa perubahan sosial itu mengakibatkan bahwa ada kelompok-kelompok yang disebut dengan masyarakat negara inti, kemudian negara periferi, dan semi periferi. Ini nanti terkait satu dengan sama lain dalam kondisi yang mendominasi dari negara-negara inti. Ya, teori yang disebut dengan teori modern perubahan sosial. Nah, kemudian di dalam setiap perubahan sosial tentunya akan mengakibatkan dampak-dampak tertentu. Sebagai contoh misalnya ketika terjadi pandemi dalam masyarakat, pandemi COVID-19 dalam masyarakat, maka kira-kira ada nggak dampaknya terhadap unsur-unsur dalam masyarakat, seperti salah satunya adalah perekonomian. Tentunya ada, ya. Jadi masyarakat itu bekerja sama seperti sebuah sistem. Di dalam masyarakat juga ada yang disebut dengan suatu sistem sosial, di mana dalam sistem itu ada unsur-unsurnya. Masing-masing unsur terkait satu dengan yang lainnya. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka itu akan mengganggu keseluruhan kerja sistem. Sehingga dalam suatu waktu yang namanya masyarakat yang terganggu, bagian-bagian akan mengalami proses disorganisasi atau tidak sesuaian fungsi atau tidak berfungsinya unsur-unsur dalam masyarakat itu untuk sementara. Lalu jika disorganisasi berlanjut, maka itu akan menghasilkan disintegrasi atau ketidaksesuaian. Dan disintegrasi pada akhirnya akan menghasilkan berbagai macam masalah sosial, ya, masalah sosial bisa dalam bentuk kriminalitas, pergolakan remaja, ataupun pergolakan daerah. Untuk itu misalnya ketika terjadi pandemi, maka ada banyak masyarakat yang terhalang dalam proses mencari nafkah, sehingga keadaan ekonomi terganggu. Nah, ketika tidak mempunyai penghasilan, sementara bantuan dari pemerintah terbatas, maka apa yang terjadi?
ada beberapa kecenderungan yang terjadi, salah satunya adalah tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Nah, jika ini akan berlanjut, maka hal-hal ini akan menimbulkan nanti yang disebut dengan chaos dan juga chaos itu adalah kondisi dalam keadaan kacau, sementara anomi adalah proses di mana masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai hal yang baik, hal yang buruk, tidak ada pegangan mengenai norma-norma dalam masyarakat. Nah, kira-kira ada lagi nggak menurut kami dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian? Silakan diskusikan dengan teman-teman sekelas. Oke. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, yuk kita coba untuk menjawab pertanyaan kuis. Satu soal saja. Yang pertama, kita lihat dulu soalnya. Oke, yang ditanyakan adalah faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan sosial, tetapi yang bukan. Mana kira-kira jawabannya? Apakah A? Kita coba. Nah, ternyata salah. Apakah B? Salah juga. Apakah C? Ternyata salah juga. B? Yang E? Oke, jadi jawabannya adalah E. Kenapa? Karena A, B, C, dan D merupakan faktor-faktor yang mendorong proses perubahan sosial, sementara yang E adalah faktor yang menghambat perubahan sosial. Oke, sampai jumpa dalam pembelajaran sosiologi berikutnya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas pelajaran dengan sehari-hari. Terima kasih.